Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak sekalian? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sekarang saya mau mengaji dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada? Baik ya? Siapa? Sakit. Sakit ya? Iya, Pak. Baik, kita lihat sekarang kita literasi dulu ya. Surah yang akan kita baca adalah surah Ar-Rahman ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Qur'an, khalaqal insan, sadaqallahul azim. Terima kasih ya. Baik anakku sekalian, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Tentang apa? Ya, tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Saya sekarang akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menganalisis tata cara memandikan jenazah dengan benar. Yang kedua, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa menganalisis tata cara mengkafani jenazah. Nah, untuk lebih mendalam, Sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan. Sementara untuk jenazah perempuan adalah 5 lapis yang terdiri dari 2 lapis kain kafan ditambah kerudung dan baju kurung serta kain. Berikut tata cara mengkafani jenazah bagi jenazah laki-laki. Pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Yang paling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi tabung barus. Yang kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang keempat, seliputkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas 2 ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. Serta yang kedelapan, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Proses berikutnya dari pengurusan jenazah adalah menyolatkan. ya. Baik anak sekalian, demikian tadi tayangan yang sudah kalian saksikan.
yaitu terkait dengan memandikan dan mengkafani. Saya bertanya, di dalam tayangan tadi berapa lapis kain kafan laki-laki dan berapa lapis kain kafan perempuan? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan. 3 lapis untuk laki-laki, 5 lapis untuk perempuan. Ya, bagus. Jadi laki-laki itu 3 lapis dan perempuan itu 5 lapis. Untuk lebih mendalami lagi, diskusi. Diskusi ini tujuannya supaya kalian betul-betul bisa memahami apa sebenarnya yang harus kita lakukan terhadap jenazah, ya, mulai dari memandikan, mengkafani, ya, mensolati dan menguburkan. Karena 4 hal inilah yang menjadi hak bagi jenazah ketika sudah meninggal. Waktunya kita berdiskusi. Sekarang kita persilakan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tentang tata cara memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Tata cara memandikan jenazah. 1. Jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar, hindari terkena hujan, sinar matahari dan tertutup atau tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikan dan mahramnya. 2. Membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khusus di bagian perut dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan dengan itu. B. Mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membuka ditambah geruduk, baju kurung dan kain. Baik, dari presentasi kami apa yang ada yang bertanya? Saya. Bagaimana tata cara memandikan jenazah? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertama itu diwudhukan, setelah itu dimandikan mulai dari sisi kanan, kemudian sisi kiri, dan setelah itu ke seluruh tubuh. Bagaimana kelompok 4? Apa diterima jawaban dari kelompok 1? Terima. Terima ya? Ya Pak. Kita punya usul. Ya, saya akan menjelaskan tentang tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Kita tahu bersama bahwa apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka kewajiban bagi orang Islam yaitu melaksanakan 4 hal. Yang pertama, memandikan. Yang kedua adalah mengkafani. 2 hal ini yang kemudian menjadi pembahasan kita hari ini. Pertama, memandikan. Nah, bagaimana cara memandikan jenazah? Yaitu pertama kita wudhukan dulu. Wudhu sebagaimana wudhunya orang mau sholat, cuma saja niatnya berbeda. Ya, niatnya tentu ya nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Yang artinya saya berniat memandikan jenazah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah, baru kemudian kita mandikan. Sebelum dimandi kita juga doa, berniat lagi. Apa niatnya? Ketika kita memandikan jenazah, ya, nawaitul ghusla ala hadzal mayyiti lillahi ta'ala.
saya berniat memandikan jenazah ini karena Allah. Maka mulailah proses memandikan itu. Ya, kita mulai dari bagian kanan, ya 3 kali, bagian kiri 3 kali, dan seluruh tubuh ya, seluruh tubuh. Nah, setelah itu baru kemudian kita bersihkan. Ya, kepalanya atau rambutnya disampoi, badannya disabuni, ya. Dan air yang kita pergunakan itu ya disunahkan untuk memakai daun bidara. Kalau tidak ada cukup kapur baru saja, ya, supaya bau-bau yang kurang sedap itu tidak tercium. Nah, setelah selesai baru kemudian kita mengambil handuk untuk mengeringkan badannya. Setelah dikeringkan barulah kemudian diangkat ke tempat di mana sudah dipersiapkan, yaitu apa? Kain kafan. Nah, setelah di atas kain kafan mulailah dibungkus. Mulailah dikafani selembar demi selembar. Nah, sekarang saya tanya, kalau laki-laki berapa lapis? 3. Kalau perempuan? 5. Jadi kalau laki-laki itu 3 lapis, kemudian kalau perempuan 5 lapis. Nah, setelah itu berapa ikatannya? 3 sampai 5. Ini persoalan teknis, artinya kita lah yang hidup ini harus memahami, harus tahu, harus memastikan bahwa jenazah ini yang sudah dikafani betul-betul bisa terjaga auratnya supaya tidak kelihatan, makanya diikat supaya tidak terbuka. Ya. Nah, setelah selesai itu semua, maka tentu tahapan berikutnya adalah mensolati, lalu kemudian menguburkan. Ya, tapi itu kita tidak bahas karena kita hanya membahas hari ini tentang cara memandikan dan mengkafani. Sudah paham sampai sini? Ya. Baik, Ibu sekalian, sekarang ambil buku, kita kerjakan soal-soal yang ada. Ya, saya berharap dengan penjelasan ini kalian sudah paham. Ya, silakan. Ya, kita mulai saja. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama ya bisa diselesaikan. Ya. Nah, sekarang saya sudah memeriksa semua hasil kerja kalian. Alhamdulillah semuanya memuaskan bagi saya. Aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempraktekkan atau mendemonstrasikan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Lebih awal kita akan mulai dari cara memandikan. Jadi teman-teman kalian sudah ada di sini, jadi kita perhatikan bagaimana cara teman-teman kalian melaksanakan tata cara memandikan jenazah. Dipersilakan. Ya, jadi mula-mula dibasuh dari sebelah kanan, ya, sebanyak 3 kali, kemudian sebelah kiri, ya, sebelah kiri 3 kali, ya, selanjutnya, ya, seluruh tubuh kita sirami air, seluruhnya, ya. Nah, setelah selesai itu barulah kalian menggosok-gosok, ya, menggosok-gosok bagian kepala, yang muka, bagian mukanya. Semua lubang-lubang dibersihkan, ya, lubang hidung, lubang telinga, mulutnya, ya. Jadi dibersihkan, ya. Itu semua lubang-lubang dibersihkan, digosok sampai rata, ya, kemudian dibalik ke sebelah kiri, kemudian digosok bagian belakang, ya, digosok bagian belakang,
Ya. Bagian belakangnya digosok. Iya. Nah, setelah selesai, maka air terakhir itu, ya, air terakhir ini dicampuri ya dengan daun bidara biasa kalau tidak ada. Tapi kalau tidak ada cukup air kapur baru. Ya. Tujuannya supaya harum, jenazah tersebut. Nah, setelah selesai itu kita siram. Ya, ini adalah siraman terakhir di jenazah terakhir. Ya, kita yakinkan bahwa betul-betul sudah bersih. Ya, biasanya kalau kita ingin melihat atau ingin mengetahui sesungguhnya bahwa jenazah itu sudah bersih, maka kita tekan bagian kanan di bawah tulang rusuknya, sebelah kiri ya, sebelah kiri tulang rusuk bagian kaki. Nah, biasanya kalau di situ ditekan, itu biasanya ada denyutan. Kalau ada berdenyut, itu artinya sudah bersih, makanya sudah bersih. Nah, selanjutnya setelah itu dilap-lap, ya, dilap kering. Tujuannya apa? Dilap kering supaya tempatnya seperti dikapani itu atau kain kapan yang sudah disiapkan sebelumnya, betul-betul sudah siap untuk dikapani, ya. Tidak basah tempat kain kapan itu atau kain kapan itu tidak basah, ya. Sudah seperti itu ya. Bagaimana anak sekalian sudah paham ya? Ya, alhamdulillah. Jadi apa dulu? Ya baik, anak sekalian, untuk praktik memandikan sudah selesai. Selanjutnya kita akan mempraktikkan tata cara mengkafani. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita akan melanjutkan praktik penyelenggaraan jenazah kita, yaitu tata cara mengkafani jenazah. Ya. Nanti ketemu itu bagi apa? Nah, itu tata cara mengkafani jenazah. Ya, sudah paham ya? Paham ya? Ya. Jadi baik, anak-anak sekalian, untuk hari ini saya kira cukup sebagai kesimpulan ya bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW mengatakan al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluha. Bahwasanya kematian itu adalah salah satu pintu yang sangat luas dan setiap manusia pasti akan melalui pintu itu. Itu namanya kematian. Saya kira cukup. Ya, saya persilakan untuk ketua kelas menyiapkan, lalu kemudian kita berdoa. Namun sebelumnya saya mengajak kepada anak-anakku sekalian untuk membaca surah Al-Fatihah. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
disiapkan. Mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.